Selamat siang, Ci. Pada saat ini, kami mahasiswa dari Bidang Studi Universitas Negara, semester 1 kelas C, kelompok 4, dengan kuliah tentang hormon kesibukan, ingin mewawancari Ci dengan topik kesulitan digital di kalangan pelajar. Baik, kita masuk pada imbas. Kita langsung dalam penjelasan. Kepacifikan digital mencerminkan ketidakseimbangan antara konsumsi informasi dan kreasi konten di dunia maya. Fenomena ini umum terjadi di kalangan pelajar Indonesia, di mana mereka lebih sering menjadi konsumen pasif dibanding kreator aktif. Jika dibiarkan, hal ini dapat merugikan kemampuan kritis dan daya saing digital generasi muda. Dengan belajar dan praktik bagi negara lain seperti Finlandia, Korea Selatan, dan Belanda serta Indonesia dapat memperkuat pendidikan literasi digital kreatif di sekolah. Melalui intervensi edukatif yang sistematis, pelajar dapat diarahkan menjadi kreator digital yang produktif, etis, dan berdaya saing global. Dan Ci terang memiliki beberapa pertanyaan. Ci, pertanyaan pertama akan dibacakan ini. Pertanyaan pertama, dalam pengalaman Ci, bagaimana kebiasaan dengan media sosial di kalangan mahasiswa dan pelajar dalam kelas? Pengalaman sejauh ini melihat mahasiswa selalu dengan handphone dan kelas media sosial dilihat sangat aktif, sangat tinggi mahasiswa sekarang. Tidak bisa terkadang di kelas itu memang mungkin tergantung dosennya. Karena kalau dengan handphone tidak bisa mengontrol game di kelas, banyak yang ternyata nanti kan dengan handphone. Nanti coba jalan kelas lihat ke belakang, hanya yang main handphone ini kayak media sosial Instagram atau TikTok. Yang itu tidak ada relevansinya dengan materi yang sementara di pelajaran. Nah, ini satu mana karena sekarang dengan mudahnya anak-anak mahasiswa bisa akses internet, ya, maka seperti banjir penggunaan dan dari informasi. Mahasiswa sudah tidak bisa memilah mana yang paling penting dipelajari saat itu di kelas, di bosan dia. Terus saya di depan loh, materinya kurang terlalu gimana, menarik, akhirnya fokus ke media sosial. Banyak sekarang media sosial. Dan mungkin bukan laptop misalnya yang tidak misalnya fokus untuk saling berkaitan dengan orang di luar sana, bukan di dalam kelas. Dan mahasiswa tulis materi yang mereka di kelas. Bahkan ketika ditanyakan kira-kira insari dari pelajaran ini pasti tidak semua bisa. Yang itu yang berbeda. Pertanyaan kedua yang akan dibacakan adalah, Jika untuk pertanyaan kedua, bagaimana sebaiknya peraturan dosen atau guru serta orang tua dan platform media sosial dalam mendorong siswa menjadi kreatif aktif namun etis? Kalau ini sih berbicara dari yang luas atau tinggi dalam tes yang mungkin tidak akan bisa diambil semua, tapi mau mahasiswa yang diajari untuk memanfaatkan kemajuan teknologi itu hal yang support Anda ke depannya, masa depan begitu. Jangan sampai terlalu habis waktu dengan hal-hal yang sudah hiburan, sehingga hal-hal esensi itu lewat. Terkadang kan media ini jadi candu, ya, ketika sedikit lagi bagi tugas, belum pilih, ujung scroll di dompet, yakin sudah jam setengah. Kalau coba untuk mengerjakan tugas kayaknya selesai. Itu yang saya rasa sebagai dosen juga memang perlu motivasi yang berpengaruh dari Ji, memotivasi karena dari pertanyaan ini kayak kita tidak akan bisa mengontrol mahasiswa dan segalanya. Mahasiswa kan beda dengan siswa, dan kita harus dari stage dan kelas kalau dikapan sekali tidak akan mencipta ada satu bukan untuk kamu akan ini deh, tidak. Tapi jangan ini ada referensi seperti ini, baiknya seperti ini, ada informasi ini, ABC,
itu bisa ditahan mahasiswa. Jadi kalau buat prestasi sekaligus kan emang memotivasi dengan siap info yang memang bagian itu berfaedah untuk mahasiswa. Baik, terima kasih atas pengalaman yang disebutkan terkait dengan saya. Dan untuk pertanyaan berikutnya akan ditanyakan oleh mahasiswa. Jadi untuk pertanyaan terakhir Enci, apakah Enci melihat pengaruh konsumsi pasif terhadap motivasi belajar, partisipasi kelas, atau prestasi akademik? Bisa Enci berikan contoh? Berarti ini ya, maksudnya mahasiswa yang selalu dengan media sosial itu bagaimana apakah pengaruh ke Motivasi belajar di kelas, baru apa bagaimana Aktifan dalam kelas. aktifan yang prestasi di kelas. Nah mungkin yang seperti yang Cik singgung di awal, mahasiswa sekarang ya karena dengan mudahnya banjir informasi, gampang akses, disediakan fasilitas oleh kampus, itu justru Cik rasa kurang ini di kelas, kurang fokus dan Cik juga tidak mau menjudge mereka tidak berprestasi, kurang tahu begitu, karena itu kembali lagi ke mahasiswa untuk bagaimana dia mengupgrade dirinya gitu kan. Tapi kalau di kelas fenomenanya masalah konsentrasi itu, ya masalah konsentrasi itu mahasiswa jarang yang kalau mau ditanya mungkin 1-2 orang yang kayak cepatnya, misalnya kayak gagap dan apa ya, Encik melihat fenomena tidak percaya diri mahasiswa sekarang, justru dengan banjirnya informasi malah mahasiswa tidak percaya diri. Encik melihat begitu ketika di kelas mau ditanyakan kayak tidak percaya diri untuk bisa menyampaikan bahasanya sendiri begitu, pendapatnya sendiri, harus membuka dulu media, kayak mungkin kemajuan digital lewat ChatGPT lah atau apa, dan ketika menyampaikan pendapat itu kayak takut. Nah itu Encik rasa entah itu ada kemajuan tapi di sisi lain ada kemunduran. Dulu kami hanya mengandalkan kayak warnet digital itu yang real 1 jam harus benar-benar dimaksimalkan, karena kalau selesai itu waktunya habis, tidak bisa keluar lagi uang kalau mau menggunakan. Jadi justru dengan keterbatasan itu kayak kemauan untuk mengembangkan lebih itu ada, ya. Jadi ketika materi ini yang saya dapat, saya langsung mempelajari, kalau ada yang kurang langsung lagi cari. Tapi ini karena mungkin dengan mudahnya bisa akses informasi, malah nantilah. Giliran ketika ditanya memang tidak ada feedback yang baik di dalam kelas, rasa seperti itu. Mungkin teman-teman juga bisa melihat fenomena sekarang, ya. Kalau diskusi ya materi yang disampaikan kelompok, audiens memberikan pertanyaan itu kayak terkadang tidak sesuai dengan konten atau materi yang di-share oleh kelompok yang presentasi. Begitupun kelompok ketika menjawab pertanyaan dari teman-teman audiens, anggota kelompok yang lain, mereka menjawab sesuai dengan apa yang ada di ChatGPT. Padahal itu sudah tidak ada di dalam materi yang mereka susun sendiri. Baik, terima kasih atas penjelasan. Semoga seluruh hari ini dapat membantu kami memahami bagaimana pengaruh digitalisasi.